Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Kartika, SSI, alumni dari Universitas Brawijaya Malang yang bertugas sebagai guru di SMA IT Harapan Umat Karawang. Video pembelajaran PPL yang kedua saya mengambil materi keanekaragaman hayati, sebab faktor-faktor penyebab kerusakan keanekaragaman hayati sebagai pemenuhan tugas PBG Daljab Biologi kategori 2 dengan LPTK Universitas Galuh Ciamis. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, semangat sekali ya. Padahal kalau lagi cetar membahana, lagi panas banget nih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Oke, siapa yang mau mimpin? Ya Bu, Oke Mas, silakan. alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa yang kita panjatkan nantinya akan memudahkan kita dalam belajar ya teman-teman. Amin. Sebelum ibu mulai, ibu cek dulu kehadirannya ya. Ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Ikhwan. Kenapa? Sakit. Sakit. Sudah ditengok? Belum. Lagi diperbaiki. Kita doakan ya, semoga teman kita Kiflan bisa segera masuk dan belajar kembali bersama kita. Amin. Kali ini kita akan belajar ya. Belajar apa sih? Tentang keanekaragaman hayati ya. Sebelumnya ibu akan memutarkan video ya teman-teman. Teman-teman simak videonya. Kalau ada hal penting silakan dicatat ya. Ibu akan simak dulu. Kecamatan Karawang, Jawa Barat pada Senin sore. Bulan asap terlihat di pemukiman warga setempat. Warga tahan hilang hingga beberapa tanaman ludes dilalap api. Naasnya angin kencang membuat kebakaran Itu sekilas tentang videonya ya teman-teman. Nah, Bu Sinta akan bertanya nih, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Kebakaran hutan itu terjadi karena apa sih? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, silakan Badu. Biasanya kebakaran hutan itu terjadi karena musim yang sangat panas di musim kemarau, cuaca yang sangat panas, atau mungkin ada percikan api rokok yang tertinggal begitu saja, yang terbang begitu saja, Oke. atau ada api unggun yang masih tersisa di situ, atau ada orang yang sengaja membakar hutan. Oke, hijau. Nah, kira-kira kebakaran ini terhadap flora atau fauna di dalamnya apa yang terjadi? Ceritanya akan Ibu berikan sebagai bentuk pengukuran pemahaman teman-teman ya. Soalnya cuma 5 soal, silakan dikerjakan langsung, jangan lupa pakai nama ya. Dikerjakan selama 3 menit saja. Oke. Silakan dikerjakan previewnya. Sudah ya? Oke. Rafa sudah? Oke. Shihan sudah? Pulang Bu. Sudah, oke. Untuk lebih lanjut lagi, Bu Sita akan menampilkan ya, ada gambar apa nih di layar. Nih, ada gambar apa nih teman-teman? Kebun binatang. Terus? Kebun raya. Oke, siapa yang pernah ke situ? Atau minimal searching? Saya, Bu. Saihan. Saya pernah. Hasna pernah ke? Ke Ragunan. Pernah ke Ragunan. Bersama siapa Hasna? Sama keluarga. Oke, nah, Bu Sita nanya nih, kenapa sih dibangun bangunan kayak gini? Ada Ragunan, kebun raya, kenapa? Ada yang ditempatin di habitat aslinya, ada juga yang dipindah ke tempat habitat lainnya. Sekian. Keterangan dari Hasna bilang ya. Jadi kebun rakyanya ada yang di dalam, ada yang di luar. Berarti ada in situ sama ex situ.
Baik, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini adalah diharapkan teman-teman mampu menganalisis penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, mampu menganalisis upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, dan terakhir teman-teman mampu membuat laporan secara lisan dan tertulis terkait dari upaya-upaya pelestarian serta menganalisis penyebab hilangnya, ya seperti itu. Nah, diharapkan semua yang kita lakukan itu merupakan hasil penerapan dan pengamalan ajaran agama yang kita anut. Oke, semoga nanti apa yang kita pelajari itu merasuk ke dalam diri kita sehingga membuat kita lebih cinta pada lingkungan. Ibu lanjut ya. Adapun peta konsep yang akan kita pakai. Peta konsep itu apa sih, Bu? Peta konsep itu adalah peta tuntunan kita dalam mempelajari. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati jenisnya, nah kita sekarang belajar tentang penyebab hilangnya sama bagaimana pelestariannya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati akan kita pelajari pada materi selanjutnya, ya. Dari sini mengerti? Paham? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ada kompetensi dasar nih, teman-teman harus tahu apa sih kompetensi dasar itu. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang harus teman-teman capai. Isinya apa? Isinya sama seperti yang ada pada tujuan teman-teman, ya. Tuh, ada menganalisis penyebab, menganalisis upaya pelestarian, sama membuat laporan. Sama kan kayak tujuan tadi? Sama ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini akan ada metode penilaian ya. Metode penilaiannya itu ada 3 aspek, yaitu ada aspek pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Aspek pengetahuan tadi berupa soal pretest yang Bu Sinta bagikan, sama nanti ada soal post-test. Nah, itu untuk yang pengetahuan. Kemudian ada LKPD yang nanti teman-teman kerjakan secara berkelompok. Nah, itu aspek pengetahuan. Kalau untuk keterampilan nanti teman-teman harus presentasi. Nah, di situ ada penilaian juga dari intonasi suara, ketepatan menjawab, cara berpakaian gitu. Jadi kalau presentasi nggak begini-begini ya, tapi harus memang tegap gitu. Oke? Sikap juga perlu nanti dinilai. Teman-teman akan menilai diri sendiri, menceklis tuh. Saya tadi udah benar-benar berkontribusi nggak ya, atau cuma numpang nama. Nah, seperti itu nanti ada penilaiannya. Kita sudah masuk ke materi inti nih. Bu Sinta akan memperlihatkan videonya. Jangan lupa untuk dicatat hal-hal yang penting ya. Coba Bu Sinta putar. Oke, kira-kira dari video yang sudah Ibu tampilkan, bisa ada yang bisa menyebutkan nggak kenapa sih hutan itu rusak? Terus bagaimana kondisi fauna di dalamnya? Saya, Oke, gimana Pak Is? Silakan berdiri Pak Is. yang ingin mengambil atau mengeksplor sumber daya alam yang ada di dalam hutan itu, sehingga fauna asli dan hutannya juga akan terganggu, dan fauna yang ada di dalam hutan Sangihe itu ada burung endemik khas Sangihe akan terancam punah dan kehilangan habitat aslinya, Bu. Oke, keren sekali jawabannya. Pertanyaan nih, kira-kira upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindunginya? Gimana? Ada yang bisa menjawab nggak? Tama, oke Tama. Dan tidak mencemari lingkungan dengan sampah. Oke, ya. Kalau berkaitan dengan tambang, ada yang bisa menanyakan. Oke, good job buat kalian. Ibu lanjut ya. Nah, teman-teman, Ibu sudah bagikan teman-teman dari 4 kelompok nih, 4 kelompok yang heterogen, nama-namanya sudah tercantum di atas ya. Nanti Ibu bagi ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Nah, nama-nama yang sudah tercantum silakan berpindah tempat ya sesuai dengan kelompoknya. Di sini sudah ada link YouTube terkait masalah-masalah yang sudah Ibu berikan pada kalian. Kalian buka di Google Classroom. Nah, di Google Classroom kalian buka di situ. Nanti sudah ada link beritanya ya. Nah, nanti Bu Sinta akan bagikan LKPD
ya teman-teman, sama materi ajar. Nanti Bu Sinta akan bagikan LKPD sama materi ajar. Teman-teman tuliskan hal-hal yang penting. Ingat, kalian ini kerja kelompok, berarti pembagian kerjanya harus adil dan merata. Nanti setelah 10 menit teman-teman akan melakukan presentasi ya. Sudah terisi semua soalnya? Teman-teman, Ibu akan berikan teman-teman kesempatan untuk berpresentasi ya. Silakan maju, nanti kelompok yang lain menyimak sama memberikan tanggapan ya. Boleh memberikan tanggapan, boleh dengan bertanya, oke? Ibu mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke. Silakan maju kelompok 1. Nama saya Tama. Saya Faiz. Nah, jadi permasalahan yang akan kami bahas yaitu tentang pembakaran liar di hutan rakusan. Kesimpulannya, alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan terkait pembakaran liar adalah dengan cara melakukan pendekatan pada masyarakat atau sosialisasi terkait dampak penebangan liar, memberikan motivasi untuk ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan, memberikan pengawasan dan sanksi tegas dalam peraturan terkait pembakaran liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin presentasi RKPD kami. Sebelum itu kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Saihat. Saya Abiyu. Saya Hasna. Dan saya Suci. Ada yang mau menanggapi atau yang bertanya? Oh, Banu, ya silakan Banu. Kecil atau enggak? Lebih kecil. Lebih kecil jari. Guna pengantaran kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. Pertama, perkenalan diri. Nama saya Naisila Zahra. Nama saya Sofi. Dan nama saya Keisha. Di sini saya akan menjawab permasalahan dari unit tersebut. Permasalahannya adalah perburuan dan penjualan ilegal penyu. Kesimpulan, alternatif pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pemburuan dan penjualan ilegal penyu adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat penyuluhan terkait bahaya dan dampak perburuan penyu secara liar. Cukup. Oke, ucap kelompok 3. Baik, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan dan presentasikan hasil LKPD karena kami sudah Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafa Adelia. Nama saya Ulan Sabita. Nama saya Anissa Nela Fadila. Dan nama saya Ibrahim Bar. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada pada link tersebut. Permasalahan yang ada dalam link tersebut adalah perburuan ikan pemburu di perairan Laut Papua. Oke, ucap kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya cukup kompleks. Kalau kelompok 1 di darat masalahnya terkait hutan, kelompok 2 di laut terkait bom ikan. Dari materi yang sudah dipaparkan, ada yang bisa menyimpulkan, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Oke, sini Oke, kesimpulannya apa nih? Jadi penyebab hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia. Kerusakan habitat adalah pangkal mula kepunahan suatu organisme. Jika kerusakan habitat rusak, maka organisme tidak memiliki tempat yang cocok untuk hidup. Oke, good job. Oke, baik ya. Sekarang masuk ke bagian penutup nih. Nah, sebelum kalian selesai pembelajaran
pembelajaran. Ibu mau bertanya atau memberikan penguatan serta umpan balik nih. Tadi kan sudah belajar ya, sudah belajar, sudah menyimak. Nah, Bu Sinta nanya nih, kenapa sih perburuan hiu secara besar-besaran itu dapat mengakibatkan keseimbangan ekosistem itu jadi tidak seimbang? Ada yang bisa menjawab kenapa? Sofi mau jawab kenapa Sof? kebijakan biota laut dan ini dapat merusak aneka-aneka. Nah, jadi nggak seimbang ya? Oke, keren teman-teman, Ibu beri 100 jempol buat kalian. Semoga tidak hanya di pelajaran biologi saja kalian seperti ini ya. Di pelajaran selanjutnya harus seperti ini, harus aktif ya. Oke, ini Ibu berikan post test. Coba kalian kerjakan selama 3 menit ya. Oke ya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk belajar ya, mempersiapkan untuk pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas peran aktifnya, semoga ilmunya berkah ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Sudah tahu kan Wuhan lockdown, berarti kalian harus sehat selalu, minum vitamin dan jangan lupa cuci tangan. Ibu pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.